Dia akan memperlakukan kamu sangat manis di sini ya. Perhatiannya luar biasa, 24 jam perhatian dia buat kamu kayak gitu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan tema reading kali ini adalah ciri-ciri jodoh kamu. Jadi aku akan membahas bagaimana kamu dan dia bertemu, termasuk juga cara dia memperlakukan kamu gimana. Dan nanti akan ada tambahan ciri-ciri berupa zodiak, inisial nama, dan karakter lainnya. Reading mengenai jodoh ini aku bagi jadi dua, dan ini adalah video yang pertama. Nanti di bagian kedua, judul videonya adalah Surat Cinta dari Jodoh di Masa Depan, yang mana aku akan membahas perjalanan cinta kamu, harapan dia ke kamu, dan surat cintanya dia buat kamu. Kalau nanti videonya udah tayang, akan aku taruh di atas dan di kolom deskripsi. Dan sekarang kita bisa masuk ke reading ciri-ciri jodoh kamu. Di sini aku udah shuffle tadi dan udah aku bagi jadi 3 pile. Di sini ada pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Pilih pakai intuisi kamu. Pilih baik-baik karena kamu cuma boleh pilih satu. Oke? Dan kamu bisa lihat dari kartunya atau penandanya. Mana yang paling memanggil hati kamu? Pilih yang itu, satu aja. Kalau kalian butuh waktu lebih, kalian bisa pause di sini. Aku juga udah bikin timestamp di kolom deskripsi. Jadi sampai ketemu di file pilihan kamu. See you. Hai teman-teman yang memilih file nomor 1. Sekarang kita lihat ya, ciri-ciri jodoh kamu kayak gimana. Ini aku taruh dulu. Oke, kita punya The Star, Eight of Pentacles, Seven of Wands, Four of Wands, Eight of Wands, The Devil, dan The Magician. Oke, di sini baris pertama akan menggambarkan bagaimana kamu dan dia bertemu, dan di baris kedua adalah bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Di sini aku lihat kamu dan dia akan bertemu di saat kamu sedang tidak memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Jadi, kamu dan dia akan bertemu justru di saat kamu sedang sibuk-sibuknya menata hidup. Menata hidup di sini artinya kamu sedang giat bekerja, kamu sedang sibuk kuliah, kamu sedang sibuk dengan hobi kamu sedang menikmati dunianya kamu dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu. Dan di saat kamu sedang sibuk untuk membangun kemandirian di sini, bisa kulihat kalau di sini adalah kemandirian secara finansial. Di saat itulah dia datang. Di saat kamu sudah memasrahkan semuanya ke Tuhan, ya Tuhan, terserah deh kapan dia akan datang. Terserah deh bagaimana rupanya, yang penting dia klop dengan aku. Aku pasrahkan semuanya padamu. Nah, di saat seperti itulah dia datang ke kamu. Dan dia datang ke kamu dengan langsung, oh oke, dia jodohku kayak gitu. Dia pertama kali ketemu kamu, dia udah yakin bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia, bahwa kamu akan menjadi penerang di hidupnya dia kayak gitu. Karena di sini ada the star, yang mana kamu akan menjadi harapannya dia, sebuah bintang yang akan menjadi petunjuk langkah dia selanjutnya, dan sangat mungkin dia akan menjadikan kamu sebagai bagian dari hidupnya gitu. Jadi intinya adalah kamu dan dia akan bertemu di saat kamu lagi sibuk-sibuknya, di saat kamu lagi gak mikir tentang pacar, gak mikir tentang pernikahan, dia datang aja kayak gitu. Dengan momen yang sangat gak kamu duga kedatangannya dia ini. Dan karena di sini sangat mungkin lokasinya adalah lokasi kerja, sangat mungkin juga dia adalah teman kerja kamu, mungkin dia pegawai yang baru datang, atau bisa juga kamu dan dia ini bertemu dimanapun sih. Bisa dimana aja. Yang pasti, kamu dan dia ketemu di saat kamu sedang tidak memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan cinta, kayak gitu. Dan setelah dia yakin bahwa kamu adalah jodohnya, dia akan memperlakukan kamu sangat manis di sini ya. Di sini sih aku lebih menangkap energinya seperti pasangan yang lagi bulan madu, lagi romantis-romantisnya, lagi sayang-sayangnya, perhatiannya luar biasa, 24 jam perhatian dia buat kamu kayak gitu. Dan di sini sangat mungkin juga selain dia memperlakukan kamu dengan sangat manis, dia di sini juga peduli sih dengan keluarga kamu kalau kelihat ya.
peduli dengan keluarga kamu, yang mana dia nggak hanya memperhatikan kamu, tapi dia juga mulai mengambil hatinya keluarga kamu. Misalnya, kamu laporan ke dia, mama aku lagi sakit nih, kayak gitu. Terus dia nih nanya, mama kamu sukanya apa? Sini deh aku beliin makanan kesukaan dia. Atau, mama kamu sukanya dimasakin apa? Aku masakin deh, kayak gitu. Jadi perhatian dia nggak hanya ke kamu, tapi juga keluarga kamu. Dan di sini aku lihat sangat mungkin karena ketika ketemu pertama kali langsung ngerasa klop, jodohku nih, kayak gitu. Dia ini pergerakannya cepat banget ke kamu. Pergerakannya sangat cepat. Jadi kamu bisa lihat sih nanti dia ini akan cepat nembak kamu. Dia akan dengan cepat pingin segera jawaban dari kamu. Dia pingin segera kenal dengan teman-teman kamu. Dia pingin segera ketemu keluarga kamu. Dan sangat mungkin juga dia akan sangat cepat melamar kamu dan ingin segera menikah dengan kamu, kayak gitu. Jadi sangat mungkin kamu yang memilih file nomor 1 ini adalah tipe pasangan yang, loh kayaknya kalian baru kenal 3 bulan, 4 bulan, kok sekarang udah nyebar undangan, kayak gitu. Dan di sini walaupun dia ini romantis banget, manis banget ke kamu dan sudah sangat yakin dengan kamu di awal perkenalan, di sini aku lihat dia ini tipe yang posesif ke kamu, sangat-sangat protektif ke kamu. Jadi kalau misalnya dia nanti udah jadi pacar kamu, dia ini bakal selalu menanyakan kamu lagi di mana, sama siapa, mana bukti fotonya, kayak gitu. Kalau kamu tipe orang yang suka diprotektifin, kamu sih bakal nyaman-nyaman aja dengan hubungan ini. Tapi kalau kamu tipe orang yang bebas, yang apaan sih aku cuma ke Indomaret sebentar, cuma beli es krim, masa gitu aja laporan. Nah, hal itu bisa jadi tantangan buat kamu. Hubungan ini bisa jadi tantangan buat kamu kalau kamu tipe yang gak suka diprotektifin. Kalau kamu tipe yang sukanya bebas melakukan apapun yang kamu mau tanpa harus izin-izin dulu, kayak gitu. Tapi kalau kamu tipe yang emang suka dilindungi, dijaga 24 jam, ya kamu bakal seneng sih di hubungan ini, kayak gitu. Dan alasan kenapa dia sangat protektif ke kamu, sangat posesif, ya sangat mungkin dia gak mau kehilangan kamu. Karena dia merasa bahwa dengan hadirnya kamu di hidupnya dia, jodohmu ini bisa mengeluarkan segala potensi yang dia punya. Kecerdasannya, pengetahuan dia jadi makin luas, kemampuan dia untuk menghasilkan uang atau hal-hal yang berhubungan dengan materi jadi lebih oke, perasaan dia juga lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai. Segala hal yang berhubungan dengan passion dia, ambisi, satu persatu mulai tercapai ketika dia kenal dengan kamu. Semakin dia dekat dengan kamu, segala potensi yang dia punya ini semakin kelihatan. Makanya dia nih sangat yakin bahwa kamu itu adalah jodohnya, dan kamu pun di sini aku lihat yakin bahwa dia ini jodohnya kamu, kayak gitu. Dan seperti itulah dia memperlakukan kamu, dan seperti itulah kalian bertemu. Kalau di sini kalian nanya, kapan sih Kak aku bakal ketemu sama dia? Di sini kalau aku lihat dari zodiak Capricorn. Capricorn berarti sekitar bulan Desember Januari. Lalu ada Pentacles. Pentacles itu bulan-bulan di musim dingin, jadi antara November bisa Desember Januari. Ya sekitar itulah, hampir sama dengan kartu The Devil. Lalu di sini ada Wands. Wands itu bulan musim gugur. Jadi sekitar Agustus, September, Oktober lah gitu. Jadi kemungkinan besar dia akan datang di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, kayak gitu. Dan sekarang aku pengen lihat hal lain, ciri-ciri dia apa. Oke, di sini sih konfirmasi ya kalau dia emang tipe yang romantis banget. Di sini dia bisa ngasih apapun yang kamu mau. Apapun yang kamu suka akan dia usahakan untuk dikasih ke kamu. Dia akan mengusahakan apapun kalau itu bikin kamu happy. Kalau itu bikin kamu nyaman, maka dia akan memberikan yang terbaik buat kamu. Walaupun kadang mungkin dia harus katakanlah menutupi perasaannya. Kalau dia lagi sebel sama kamu, kalau dia lagi bete sama kamu, dia bisa menutupi perasaannya bahwa dia baik-baik aja, kayak gitu, demi supaya bikin kamu tetap tenang dan tetap bahagia, kayak gitu. Jadi dia bisa menyembunyikan perasaannya walaupun sebenarnya dia lagi kesel sama kamu, kayak gitu. Intinya adalah dia bisa mengolah perasaannya dengan baik untuk bikin kamu nyaman, kayak gitu. Dan di sini kehadiran kamu itu bagi dia bisa melepas segala hal di masa lalunya. Jadi dia udah gak ngeliat-liat lagi nih
nggak inget-inget lagi lah mantan-mantan dia, hal-hal di masa lalu dia, karena kehadiran kamu itu bisa menyembuhkan segala luka yang terjadi akibat masa lalunya. Dan di sini dengan kamu dia juga ngerasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai. Dan ya itu tadi, konfirmasi juga sih ini bahwa kamu bisa mengeluarkan segala potensi baik yang dia punya, kayak gitu. Dan kita akan lihat ciri-ciri lain dari inisialnya ya. Di sini aku udah punya charm, sebentar. Kita akan lihat inisial dia siapa. Nah. Oke. Wah, banyak banget. Di sini ada A, P, ada M, G, ada A lagi, L, Q, B, C, N, E, Z, dan J. Oke, dan sekarang kita lihat dari zodiaknya dia ya. Ini inisial bisa inisial kamu atau inisial dia. Demikian juga ciri-ciri lainnya. Oke, kita lihat zodiaknya dia apa. Oke. Di sini ada Pisces. Pisces lagi. Sagittarius, Scorpio, dan Leo. Kalau dari kartunya ada The Devil, ini Capricorn ya. Oke. Dan sekarang aku udah punya beberapa linting karakteristik tambahan dia. Aku akan ambil random. Oke. Banyak banget, kayaknya banyak yang milih pile 1 ya. Oke. Kalian berdua, sebagian dari kalian yang memilih pile 1 terkoneksi secara spiritual. Jadi sangat mungkin hubungan kalian ini lebih ke soulmate atau twin flame ya. Kalau dari yang aku rasa sih di sini soulmate sebagian ya, nggak semuanya dari kalian yang milih pile nomor 1. Lalu yang kedua, dia atau kamu suka olahraga apapun, entah itu basket, berenang, futsal, atau dia suka nge-gym atau kamunya suka nge-gym, kayak gitu. Yang pasti dia menjadikan olahraga sebagai bagian dari hidupnya dia, kayak gitu. Good, berarti dia sangat memperhatikan kesehatan. Oke, ciri lainnya, dia atau kamu sangat mengikuti perkembangan teknologi. Sangat mungkin dia ini tertarik dengan hal-hal misalnya laptop keluaran terbaru, smartphone keluaran terbaru, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Dia jagonya, dia pintar ngikutin perkembangannya. Lalu selanjutnya, sangat mungkin di sini dia suka traveling ya, traveling menggunakan pesawat terbang. Traveling kemanapun, bisa antar kota atau ke luar negeri juga bisa. Atau di sini sangat mungkin dia mobilitasnya tinggi karena faktor pekerjaan. Jadi dia sering keluar kota, keluar negeri karena hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau bisnisnya dia. Lalu di sini dia ini bisa dua kemungkinan ya. Dia punya hewan peliharaan kucing, atau dia suka banget kucing, punya koleksi-koleksi yang berhubungan dengan kucing. Atau di sini mengartikan bahwa dia punya sifat yang kayak kucing. Jadi manja, suka dielus-elus, kadang-kadang suka bosi, kayak gitulah, mirip kucing gitulah, yang manja-manja, kadang ngeselin kayak gitu. Oke, selanjutnya vintage. Sangat mungkin dia ini tipe yang suka hal-hal berbau retro, hal-hal yang film-film jadul, lagu-lagu jadul tahun-tahun 60-an, zaman-zamannya Elvis, Queen, The Beatles, dan film-film lawas.
Atau bisa juga gaya-gayanya dia, gaya baju, gaya sepatu dan sebagainya lah, fashionnya dia suka dengan hal-hal yang vintage kayak gitu. Di sini people, sangat mungkin kamu atau dia adalah orang yang good looking, cakep. Kalau dia perempuan dia cantik, kalau dia jodoh kamu ini cowok, dia ganteng. Dan sangat mungkin juga di sini dia fashionable ya. Dia pintar memadupadakan gaya bajunya dia, sepatunya, tasnya kayak gitu. Dan sangat mungkin juga di sini dia standar hidupnya tinggi. Standar hidupnya tinggi dalam artian dia pintar milih barang-barang yang branded kayak gitulah sukanya. Kadangkala dia hanya bisa katakanlah memakai sepatu kalau mereknya tertentu. Dia cuma mau kalau tasnya merek ini kayak gitu. Oke. Terus di sini USA, sangat mungkin dia punya ketertarikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Amerika Serikat terutama. Mungkin dia pingin kuliah di sana, mungkin dia bekerja di sana, atau perusahaan dia berhubungan dengan Amerika Serikat, atau pingin liburan ke sana, dan hal-hal yang berhubungan dengan Amerika Serikat lah, film-film, musik juga bisa. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 1, sekian readingku buat kalian. Kalau kamu merasa resonate dan kamu emang merasa, oh kayaknya emang jodoh aku bakal kayak gitu, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komen di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, see you. Hai teman-teman yang memilih file nomor 2, sekarang kita lihat ya ciri-ciri jodoh kamu seperti apa. Aku simpan dulu yang ini. Oke, kita punya King of Wands, Page of Wands, the Hierophant, the Hangman, the Wheel of Fortune, Seven of Cups, Page of Swords. Oke, di sini baris pertama akan menjelaskan bagaimana kamu dan dia bertemu, sedangkan di baris kedua adalah bagaimana cara dia akan memperlakukan kamu. Kalau di sini aku lihat kamu dan jodoh kamu ini tipe yang love-hate relationship sih. Jadi, sangat mungkin kalian itu sama-sama suka tapi banyak berantemnya. Atau bisa juga di sini mengartikan bahwa kalian tuh saling cinta, tapi ada perbedaan besar di antara kalian berdua. Di sini kalian berdua sama-sama pegang kayu ya, pegang wands. Yang satunya knight, satunya page. Dan di sini kalian nggak saling menatap ya, saling lihat ke sana, satunya ke sana. Dan di sini ada the Hierophant yang aku artikan bahwa kalian itu punya satu kesamaan. Punya satu kesamaan, bisa jadi itu adalah perasaan kalian. Kalian saling cinta, saling suka, saling sayang. Tapi ada perbedaan besar di antara kalian berdua yang mana kalian ini awalnya ragu apakah akan meneruskan perasaan ini atau udahan kayak gitu ya. Tapi karena ini judulnya jodoh, kemungkinan besar kalian akan meneruskan hubungan ini. Perbedaan di sini bisa sangat mungkin adalah perbedaan hal-hal yang berhubungan dengan agama, hal-hal yang berhubungan dengan tradisi, etnis, suku, dan sebagainya. Jadi di sini walaupun kalian sama-sama punya satu kesamaan, sama-sama saling suka, tapi ada banyak hal yang membuat kalian harus berjuang lebih keras pada hubungan ini dibanding pasangan lainnya kayak gitu. Di sini kalau misalnya kalian tanya, terus ketemunya di mana? Di sini bisa dimanapun. Nggak ada faktor spesifik yang bisa aku jelaskan di sini, tapi bisa dimanapun dan kapanpun. Tapi yang pasti bisa kalian lihat sih nanti polanya gimana. Yang pasti kalian berdua ini seolah-olah menjadi pasangan yang nggak mungkin terjadi. Jadi orang-orang melihat bahwa hubungan kalian ini nggak akan pernah terjadi, tapi sebenarnya kalian itu punya ikatan di sini, punya ikatan yang membuat kalian bisa bersama, yang membuat kalian berdua yakin bahwa masing-masing dari kalian itu adalah saling berjodoh kayak gitu. Dan di sini aku lihat ketika hubungan ini diteruskan, ketika hubungan ini diusahakan, meskipun ada banyak hal yang berbeda yang harus diperjuangkan, di sini aku lihat cara dia memperlakukan kamu adalah dia di sini banyak berkorban untuk hubungan ini. Di sini bukan berarti kamu nggak berkorban ya. Kalian berdua sama-sama menjalani hubungan ini dengan kedewasaan sih yang aku lihat. Karena
kalian berdua ini harus menghadapi hal yang jauh lebih menantang dibanding pasangan-pasangan lainnya. Jadi kalau misalnya pasangan lain misalnya ngelihat WhatsApp centang 2 biru udah berantem, kamu kenapa nggak ngebalas WhatsApp aku padahal centangnya 2 biru, kayak gitu. Di sini kalian tidak akan meributkan hal-hal kayak gitu, karena kalian di sini sadar bahwa apa yang kalian perjuangkan itu jauh lebih berat dibandingkan meributkan WhatsApp centang 2 warna biru kayak gitu. Dan di sini aku lihat lebih ke energi dia mengorbankan banyak hal di sini. Dia mengalah sangat banyak untuk hubungan ini. Bisa jadi dia mengalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan perbedaan itu tadi. Bisa jadi dia di sini mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran untuk menjadikan hubungan ini layak untuk dilanjutkan ke arah yang lebih serius kayak gitu. Dan di sini perjuangan dia dan kamu pada akhirnya aku lihat mulai bisa menguraikan benang-benang kusut yang mana kalian anggap awalnya sebagai penghambat hubungan ini. Karena memang awalnya aku lihat kalian ini bukan tipe pasangan yang cinta pada pandangan pertama gitu, enggak sih. Di sini aku lihat kalian pasangan yang dari awal tahu bahwa hubungan ini akan berat dijalani. Kayak gitu. Dan di sini perjuangan kalian membuahkan hasil, aku lihat. Pelan-pelan benang kusut itu mulai terurai di sini. Roda kehidupan kalian mulai berputar lagi sebagai pasangan, yang mana bisa aku artikan bahwa kalian mulai bisa bernafas lega bahwa hubungan ini memang bisa untuk dijalankan. Ada prospeknya untuk ke arah yang jauh lebih serius lagi kayak gitu. Dan di sini dengan banyaknya hal yang kalian korbankan, dengan banyaknya hal yang kalian usahakan berdua ya di sini untuk menjembatani perbedaan di antara kalian, aku lihat di sini kalian sangat mungkin menjadi pasangan yang kuat karena kalian akan dapat berkah di hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan, kedamaian, materi juga bisa kayak gitu. Yang mana di sini meskipun ada banyak orang yang mempertanyakan hubungan kalian, yang merasa bahwa alah paling bentar lagi putus, alah paling nggak akan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, tapi di sini aku lihat kalian sangat mengusahakan bahwa hubungan ini akan jalan pada akhirnya, yang akan membuktikan ke diri kamu dan pasangan kamu nanti bahwa perjuangan kalian ini nggak sia-sia, ada hasilnya kayak gitu. Walaupun memang bisa aku bilang energi pile nomor 2 ini jauh lebih berat dibanding pile pertama, karena yaitu tadi kalian harus menghadapi hal-hal yang lebih tinggi ujiannya dibanding pasangan lain kayak gitu. Tapi aku lihat di sini kalian bisa sih mampu, karena dua-duanya aku lihat kamu dan jodoh kamu ini sama-sama dewasa sih orangnya, dan pantang menyerah untuk menjadikan hubungan ini layak untuk dilanjutkan. Dan aku akan lihat sih di sini apa lanjutan dari kisahmu dan dia. Di sini karena tadi yang aku bilang bahwa hubungan ini termasuk yang cukup menantang untuk dijalani, kamu dan jodoh kamu nanti diminta untuk mengapresiasi momen yang sedang kalian jalani. Jadi di sini setiap situasi itu selalu memiliki peluang untuk bertumbuh di sini, untuk menemukan cinta ya. Di sini kalian memang akan ditempa oleh banyak hal yang akan kalian jalani di hubungan ini, dan kalian diminta untuk mengapresiasi ya hal-hal yang sudah kalian lalui bersama di sini, segala suka dukanya, segala senang sedihnya kayak gitu. Apresiasi setiap momen yang sudah kalian lalui bersama, apapun itu. Dan di sini karena memang hubungan kalian ini luar biasa menantang, kamu dan dia diminta untuk slow down aja. Maksudnya di sini tenang, ikuti alurnya, ikuti kemana arus hubungan kalian ini akan bermuara kayak gitu. Ikuti aja udah arusnya kemana, kemanapun arah hubungan ini akan bertuju nanti, kalian akan mendapatkan banyak hal di sini. Yang pasti kalian akan menjadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih bisa menghargai bahwa cinta itu gak hanya sekedar hal-hal yang manis, romantisme, manja-manjaan, tapi lebih dari itu. Cinta adalah sesuatu yang harus diperjuangkan bersama, nggak bisa sendirian, harus sama-sama berjalan menuju apa yang kalian tuju memang kayak gitu. Jadi kemanapun hubungan ini nanti akan bermuara, kamu dan jodoh kamu ini akan mendewasa di sini, semua yang kalian lalui ini kayak gitu. Oke, dan sekarang kita akan lihat bersama ciri-ciri dia
mulai dari inisialnya dia apa. Sebentar. Hap. Aku ambil beberapa inisial jodoh kamu, atau ini bisa jadi inisialnya kamu ya. Oke. Kita punya C, W, Q lagi, G, Y, F, R, E, N, dan A. Ini bisa inisial nama kamu atau dia, bisa nama lengkap, nama panggilan, nama sayang, dan sebagainya. Dan sekarang kita lihat dari zodiaknya. Kalau dari kartu ada Taurus di sini. Yang kenceng energinya Taurus. Kalau dari sini kita lihat ya. Oke. Ada Virgo, Scorpio lagi, Aries. Aku mau ambil 2 lagi deh. Libra dan Sagittarius. Dan kita lihat ciri-ciri selanjutnya. Ini udah aku aduk-aduk, akan aku ambil random aja. Ups. Oke. Kita cek. Oh, sangat mungkin di sini dia atau kamu anaknya pinter ya, selalu mencari wawasan baru, pengetahuan baru, informasi baru setiap hari, dan informasi yang didapat ini nggak cuma sekedar informasi hoax atau informasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi tipe orang yang akan mengejar informasi siapa yang bikin infonya, valid apa enggak, kayak gitu. Jadi nggak mau sembarangan menerima informasi, karena dia tipe yang pinter, emang cerdas. Di sekolah sangat mungkin dia sering juara, kayak gitu. Paspor, sangat mungkin dia ini sering traveling ya, suka liburan, jalan-jalan kemana, ke luar negeri sih terutama, atau hal-hal yang berhubungan dengan keluar negeri ini berhubungan dengan pekerjaan dia, kuliahnya dia, bisnis juga bisa. Sering ke luar negeri lah, atau beberapa kali lah ke luar negeri kayak gitu. Kalau di sini flower, sangat mungkin dia suka hal-hal yang berhubungan dengan bunga-bungaan atau tanaman-tanaman. Jadi sangat mungkin dia ini di halaman rumahnya dia atau di dalam kamar atau kamar kosnya dia punya tanaman-tanaman mini yang dijadikan hiasan. Atau sangat mungkin juga kalau misalnya nanti dia udah punya rumah sendiri, dia bakal sering tuh beli kayak bunga-bunga potong supaya ruangannya wangi, kayak gitulah. Oke. Lalu di sini fashionable ya. Dia orang yang sangat memperhatikan penampilan dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya harus fashionable, harus cocok, nggak boleh tabrak motif, tabrak lari dan sebagainya. Pokoknya harus keren kayak gitu. Dan di sini kita lihat lagi yang lain. Study. Dia tipe orang yang mengejar ini ya, hal-hal yang berhubungan dengan study, bisa yang formal atau informal. Kalau formal sangat mungkin dia di sini lagi mengejar S2, S3. Kalau misalnya informal, dia tipe yang selalu belajar hal-hal baru ya di sini, karena tadi dia punya all kan. Dia emang anaknya pinter ya, suka belajar sesuatu yang baru, entah itu belajar masak, belajar musik, atau apapun lah yang bisa membuat wawasannya semakin bertambah kayak gitu. Jadi yang milih pile 2 kemungkinan besar jodohnya pinter, cerdas, yummy. Dia suka makan enak. Jadi salah satu cara untuk membahagiakan dia adalah dengan ngasih dia makanan yang enak yang sesuai dengan seleranya dia. Jadi di sini sangat mungkin juga dia ini punya perawakan tubuh yang agak-agak cabi kayak gitulah. Oke. Dan yang terakhir, nah, French fries. Ya emang suka makan sih dia di sini. Kalau di sini sangat mungkin preferensi rasanya dia lebih memilih makanan-makanan yang rasanya gurih, cenderung gurih, asin gitu sih ketimbang manis.
Jadi ketimbang makanan-makanan dessert yang sweet, yang manis-manis gitu, dia lebih milih yang lebih ke gurih gitulah, gurih-gurih kayak pastel, rendang kayak gitu. Oke? Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file nomor 3, kita lihat bareng-bareng ya. Ciri-ciri jodoh kamu seperti apa? Aku simpan dulu yang ini. Kita punya Six of Cups, Page of Cups, Ten of Cups, Five of Swords, Nine of Swords, Six of Swords, dan The Chariot. Oke, dari sini aku akan bagi. Baris pertama adalah bagaimana kamu dan dia bertemu, dan baris kedua adalah cara dia memperlakukan kamu. Jadi di sini aku melihat kamu dan dia bertemu pertama kali, udah ngerasain sangat deket, sangat nyaman, seperti kamu pulang ke rumah, seperti kamu tuh udah kenal dia lama banget. Di sini di awal perkenalan kalian, dia udah nunjukin tanda-tanda bahwa dia tuh suka sama kamu, atau sebaliknya, kamu nunjukin tanda-tanda bahwa kamu suka sama dia dengan terang-terangan ya di sini. Dan bisa dikatakan proses pertemuan kalian ini adalah proses yang sangat manis di sini ya, penuh hal-hal yang membahagiakan, memorable banget, dan nggak akan pernah kamu lupakan kayak gitu. Dan di sini sangat mungkin dia ini sejak awal sudah menyatakan perasaannya ke kamu. Jadi udah katakanlah nembak kayak gitu. Gak butuh waktu lama dia buat nembak kamu, menyatakan perasaannya. Dan di sini sangat mungkin kamu menerima tawarannya dia untuk jadi pacarnya dia, atau minimal di sini hubungan kamu dia tuh udah deket lah. Walaupun mungkin belum status pacaran, tapi sangat-sangat dekat di sini. Kenapa? Karena di sini aku lihat dia ini bisa membuat kamu nyaman. Dia bisa jadi teman yang menyenangkan, teman curhat yang baik. Bersama dia kamu merasa tenang, damai, dan sebagainya. Nyaman lah pokoknya. Kamu bisa menceritakan banyak hal ke dia, apapun itu, mulai dari yang serius sampai yang paling konyol sekalipun kayak gitu. Dan bersama dia, kamu merasa bahwa dia itu adalah tempat kamu pulang. Dia itu seperti rumah buat kamu, rumah yang nyaman, yang damai, yang bisa bikin kamu ketawa, hangat, seperti pelukan ayah dan ibu lah gitu intinya. Jadi di sini aku bisa melihat bahwa awal pertemuan kalian tuh sangat manis, hangat, nyaman, dan damai kayak gitu. Dan di sini sangat mungkin kamu dan dia ngerasa pertemuan kalian ini baru terjadi. Kamu dan dia baru kenal katakanlah. Tapi kamu dan dia tuh ngerasa kayak aku tuh kayak udah kenal kamu lama banget kayak gitu. Dan di sini di baris kedua aku lihat dengan segala manisnya hubungan kalian di awal, dengan segala percikan cinta kalian di awal, kemudian di sini aku lihat dia hilang begitu aja dari hidup kamu. Sangat mungkin di sini dia pergi gitu aja, atau bisa dibilang ghosting kayak gitulah, hilang entah kemana, nggak ada kabarnya. Jadi buat kamu yang memilih file 3, sangat mungkin di sini tipe hubungannya adalah twin flame, karena pola dari hubungan twin flame yang aku pahami adalah manis banget di awal, sangat berapi-api, sangat passionate, sangat luar biasa ledakannya, sangat luar biasa percikan apinya, tapi kemudian hilang gitu aja, dingin sedingin-dinginnya, dan sangat mungkin dia pergi. Dan di sini aku lihat polanya sama sih. Nggak semua yang memilih file 3 ini polanya adalah twin flame, tapi sebagian iya aku lihat di sini. Karena dia ini tiba-tiba pergi aja dari hidup kamu. Dia yang tadinya manis, hangat, baik ke kamu dan bikin kamu jatuh cinta luar biasa, tiba-tiba dia pergi, hilang gitu aja. Setelah dia tahu, oh ternyata dia suka juga ya sama aku, oh jadi begini ya anaknya, udah kayak gitu, udah pergi aja dia kayak gitu. Di sini aku lihat energinya lebih ke dia ngerasa menang karena udah dapetin kamu, ternyata kamu juga cinta ke dia, ternyata cinta dia nggak bertepuk sebelah tangan, kemudian ya udah dia hilang kayak gitu. Aku lihat di sini dia pergi, meninggalkan kamu, entah dengan alasan apa. Di sini kepergian dia ini dan hilangnya dia ini dari
radarnya kamu, membuat kamu frustasi luar biasa, sehingga kamu jadi kepikiran terus, gak enak tidur, gak enak makan, mimpi buruk, dan kamu sering mikir, gimana sih kamu, aku tuh udah cinta banget ke kamu, udah nyaman banget ke kamu, kayak kita tuh udah kenal sangat-sangat lama, bertahun-tahun, terus sekarang kamu tiba-tiba pergi, hilang, gak tahu kemana, gak ada kabarnya, dihubungin gak bisa, terus menurut kamu aku nih apa, kayak gitu. Di sini kamu sangat-sangat luar biasa hancur, nggak ngerti mau ngapain, nggak tahu mau gimana ngubungin dia, kayak gitu. Jadi awal yang sangat manis ini tiba-tiba bam, hilang kayak gitu. Dan di sini dia emang pergi sih, aku lihat energinya pergi dari kamu, pergi menuju sebuah tujuan yang kamu nggak tahu kemana. Atau di sini sangat mungkin juga yang memilih pile 3, kalaupun hubungan kamu dan dia ini bukan twin flame, dia ini kemungkinan perginya memang dia harus pergi, dalam arti dia harus pergi untuk menuntaskan pekerjaan dia, bisnisnya dia, atau cita-cita dia, yang mana kepergian dia ini nggak dia ketahui jangka waktunya, nggak dia ketahui sampai kapan, kayak gitu. Jadi kalaupun di sini kamu dan dia sudah statusnya pacaran, sangat mungkin di sini frustasinya kamu terjadi karena kamu harus menjalani hubungan cinta jarak jauh, LDR, kayak gitu. Makanya di sini kamu antara kesel, putus asa, tapi ya mau gimana lagi, dia harus pergi, kayak gitu. Dan di sini apapun hubungan kamu, entah itu twin flame atau bukan, pada akhirnya dia akan kembali di sini. Dia akan kembali ke kamu. Karena kalau misalnya ini emang twin flame, pada akhirnya dia akan membuat sebuah keputusan besar di sini. Dan di sini yang datang ke kamu ini adalah seorang prajurit dari arkana mayor, bukan arkana minor di sini. Jadi di sini adalah energi dia sangat besar, sangat yakin, sudah membuat keputusan yang bulat bahwa ya kamulah orangnya, kamulah jodohnya dia, you are the only one, kayak gitu. Kamu satu-satunya yang emang klop untuk dia, kayak gitu. Makanya dia di sini kembali. Dia di sini kembali walaupun katakanlah dia udah hilang dalam jangka waktu sekian bulan lamanya, bikin kamu kesel, bete dan frustasi. Dia kembali di sini. Dia kembali dan sudah bulat keputusan dia untuk bersama dengan kamu pada akhirnya ya di sini. Jadi kalau misalnya kalian nanya apakah aku akan menerima kehadiran dia kembali atau tidak, ya itu terserah kamu. Keputusannya keputusan kamu. Jadi di sini bisa aku bilang ya, walaupun sejauh apapun dia pergi, entah itu dia emang pergi gitu aja atau emang ada tugas yang dia harus pergi, pada akhirnya yang namanya jodoh ya bakal kembali, bakal balik lagi ke kamu, kayak gitu. Apakah kamu akan memaafkan atau enggak, ya itu akan jadi keputusannya kamu, kayak gitu ya. Dan di sini aku akan lihat bagaimana dia memperlakukan kamu lagi. Oke, iya, ini konfirmasi sih, konfirmasi bahwa dia akan balik ke kamu sih, back to what you love. Jadi dia setelah mengevaluasi hari-harinya tanpa kamu, mengevaluasi hatinya tanpa kehadiran kamu, ya dia akan balik ke kamu pada akhirnya. Karena kamu adalah orang yang memang dia tuju, orang yang memang dia cari untuk bersama-sama menjalani kehidupan yang dia nggak tahu kedepannya nanti akan ada apa, akan terjadi apa, tapi dia meyakini bahwa dengan kamulah dia akan berpetualang ke depannya nanti, kayak gitu. Dan di sini alasan lainnya kenapa dia kembali ke kamu adalah ya kamu memang orang yang membuat hatinya itu bersinar, berbinar-binar, kayak gitu. Jadi dia sudah merefleksikan hari-harinya ketika bersama kamu, merefleksikan momen-momen bersama kamu, dan pada akhirnya dia menyadari bahwa ya memang kamulah orang itu, kamulah orang yang memang selayaknya ada untuk berjalan bersama dia menuju masa depan kalian bersama, kayak gitu teman-teman. Jadi meskipun ya katakanlah nanti dia menghilang beberapa saat, ya tenang aja, dia bakal balik lagi ke kamu kalau dia memang jodohnya kamu, kayak gitu. Dan aku akan lihat di sini ciri-cirinya dia yang lain. Kita akan lihat inisialnya dia, inisial nama bisa, panggilan sayang juga bisa, dan ini bisa vice versa, jadi ini bisa juga buat kamu ya. Oke, kita punya W, P, Q, S, ada D,
ada J, B, Q lagi, ada U, dan di sini ada H. Ada yang lain juga, ada O, ada L. Dan sekarang kita lihat zodiaknya dia. Kalau dari sebaran kartunya, ini ada The Chariot, ini Cancer ya. Dan kalau kalian nanya, kira-kira kapan Kak aku ketemu sama dia? Di sini sangat mungkin Cancer itu Juni, Juli. Bulan Juni atau Juli. Dan di sini ada Sword. Sword itu bulan-bulan musim gugur. Jadi antara Agustus, September, Oktober. Cups itu musim panas ya, antara Mei, Juni, Juli. Jadi emang lebih ke sini sih, energinya lebih ke Juni, Juli. Dan kita akan lihat zodiaknya apa ya. Bisa zodiak kamu, bisa zodiaknya dia. Oke, ada Taurus, Capricorn, Scorpio, Gemini, dan Taurus lagi. Aku mau ambil 2 lagi deh. Virgo, Pisces. Oke. Dan kita lihat karakteristik lainnya. Di sini aku udah aduk-aduk. Aku akan ambil acak aja. Dia nggak mau berpisah. Baiklah, banyak, kita lihat ya. Love hate tuh kan, antara kamu dan dia memang akan ada cinta dan benci. Akan ada momen dimana kamu cinta banget ke dia dan kamu benci banget ke dia, karena ya sangat mungkin di sini dia ninggalin kamu tanpa kabar, tanpa keterangan, tanpa apapun kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang twin flame, memang twin flame. Oke. Baby, sangat mungkin dia ini suka sama anak-anak, gampang deket ke anak-anak, atau bisa jadi pekerjaan dia deket dengan anak-anak, entah dia perawat atau dia bekerja di bidang playgroup kayak gitulah, yang intinya deket dengan anak-anak. Dia sangat mencintai anak, dan kalaupun nanti kamu dan dia menikah, dia akan jadi orang yang paling excited ketika melihat hasil tes pack yang positif kayak gitu. Dan setelah itu dia suka kopi, pecinta kopi banget anaknya, dan dia sangat mungkin di sini sering datang dari satu kafe ke kafe lain hanya untuk ngicipin kafe mana yang punya kopi terbaik kayak gitu. Dan di sini kita punya French fries. Dia ini preferensi rasa makanan yang dia suka lebih ke makanan yang gurih, asin gitulah, dibanding yang manis-manis kayak gitu. Bisa kalian cek sih ya. Kalau misalnya makan bareng, kalian lihat dia memilih es krim atau pastel kayak gitu. Kemungkinan dia bakal milih pastel sih. Korea, sangat mungkin dia anak K-pop atau anak K-drama. Jadi dia sangat tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Korea, apapun itu, entah dari industri entertainmentnya, dia ada minat jalan-jalan ke Korea, kuliah di sana, kerja di sana juga bisa. Lalu kita punya Geek. Dia ini tipe yang sering mengikuti perkembangan teknologi, apapun itu, entah laptop, smartphone, atau penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan gadget, teknologi. Dia suka banget di sini. Dan lalu kita punya Sweet Tooth. Dia suka makan semuanya nih kalau kayak gitu. Dia suka preferensi makanan yang asin, dan dia juga suka makanan-makanan yang manis, es krim, coklat, cake kayak gitu. Ya dia pecinta makan sih, suka makan segala-galanya, asal enak aja kayak gitu. Oh ya, emang ini konfirmasi koneksi antara kamu dan dia tuh koneksi spiritual. Memang sangat mungkin kalian pernah ketemu sih di kehidupan sebelumnya, sudah menjanjikan bahwa kalian akan bertemu lagi, dan sangat mungkin twin flame sih kalau dari pola yang aku lihat dari sebaran kartunya ya.
Oke. Lalu kita punya apa lagi? Ya dia sangat mungkin di sini tipe orang yang selain bikin kamu nyaman, dia bisa bikin kamu ketawa lah ya. Kalian tipe pasangan yang nggak terlalu serius, dalam arti kalian bisa menertawakan hal-hal yang terjadi di hidup kalian. Jadi kalian menjalani hubungan ini dengan penuh tawa, penuh canda tawa, nggak terlalu serius tapi juga menikmatilah intinya, bahwa hubungan percintaan itu nggak selalu hal-hal yang serius, romantisme, tapi ya sekali-sekali ngelucu nggak apa-apa kayak gitu. Good. Lalu kita punya Peafowl, burung merak. Di sini sangat mungkin dia good looking. Kalau cewek dia cantik, kalau cowok dia ganteng. Dan di sini dia pinter memadupadankan fashionable lah dia. Bisa tampil keren dimanapun dia berada. Dan sangat mungkin juga standar hidupnya dia tinggi. Standar hidupnya tinggi di sini dalam arti dia suka barang-barang branded kayak gitu. Barang-barang yang dia nggak bisa kalau tasnya bukan merek A, dia nggak bisa kalau sepatunya bukan merek B kayak gitu. Sangat mungkin kayak gitu ya. Oke, di sini kayaknya udah semua. Oke teman-teman, kalau kamu pilih PL3 dan merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, see you.